Assalamualaikum. Saya Putri. Saya Vivi. Kita lagi di pinggir jalan. Enggak, Deng. Enggak dong. Kita lagi di depan salah satu farm yang ada di Kali Angkrik. Ini farm ayam petelur, guys. Sanitasi kandang itu kita itu selalu semprot pakai disinfektan pagi sama sore. Gunanya itu pakai disinfektan itu untuk menekan pertumbuhan atau menekan virus atau bakteri di dalam kandang. Di sisi lain itu juga ada fungsinya kalau disemprot itu, kalau panas gini disemprot kan menurunkan suhu kandang. Ya. Dua fungsi itu kalau disemprot. Tapi yang utama itu ya untuk untuk menekan virus-virus itu. Kalau untuk limbahnya sendiri itu dikemanain, Pak? Terus ngambilnya tuh berapa kali? Limbahnya yang dijual sama petani-petani itu. Berapa? Wah, terus sebulan sekali? Enggak. Terus ini kan ada yang ternak itu ada yang tiap hari diambilin. Tapi ada karena ini kan kandangnya panggung. Jadi amonia kan nggak nyampe atas. Nah, ini tetap periodik ambilnya. Itulah periodik, enggak sewaktu-waktu diambil enggak. Kita periodik karena amonianya itu kan tidak nyampe atas karena berat jenis amonia kan berat. Ya, posisinya di bawah, udaranya tetap di atas. Ya. Nah, itu makanya kalau panggung-panggung ini nggak diambilin tiap hari nggak apa-apa karena amonianya nggak nyampe di ayamnya itu sendiri yang mengganggu pernafasan kalau amonia. Untuk perbedaan biosecurity sebelum sama sesudah pandemi? Kita memandang ada pandemi, ada apa sejak dulu sejak tahun pertama ayam itu pertenanan itu biosecurity udah ada. Sebelum ada pandemi kita udah melaksanakan biosecurity. Jangan karena ada pandemi COVID kita biosecurity tinggi, kan nggak ada hubungannya virus corona sama virus ayam. Yang kita tekan kan virus ayamnya, virus ayamnya, tapi virus yang untuk corona bisa pakai disinfektan ayam itu ya juga bisa gitu loh. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama itu. Kita tetap jalan, nggak ada pandemi atau nggak ada pandemi, biosecurity untuk farm harus jalan. Terus isi dari cairan kan buat sanitasi kandangnya itu pakai obat apa? Wah, macam-macam itu tergantung golongannya. Ada golongan iodin, benzol. Itu lah nggak hafal itu saya. Itu tergantung pabriknya A, B, C, D itu mengeluarkan kalau iodin itu untuk diminumkan bisa. Untuk sanitasi ini bisa, tapi kelemahannya kalau iodin untuk sepeda motor atau yang besi-besi bisa korosi gitu. Ada apa itu sampai nggak hafal gitu sebenarnya. Macam-macam itunya bahan kimianya atau apa ya namanya itu kalau di sekolah itu ya. Kandungannya itu macam-macam. Ada formalin, formalin itu keras, itu nggak untuk sanitasi tapi untuk cuci kandang. Air bersih, pakai disinfektan, pakai formalin, macam-macam. Kalau cuma 1 jam 2 jam sampai harus 10 tahun. Itu Pak, misal ada vaksinasi itu dilakukan berapa kali? Vaksinasi apa dulu? Kan vaksinasi kan tergantung. Ada vaksinasi NG, ada IB, ada Marek, ada AI, ada ILT, macam-macam. Kalau ILT sekali, Marek sekali. Kalau
Gumboro 2 kali, NC periode berapa? 12 kali atau 12 minggu sekali, AI 4 kali. Tergantung tiap PAM mau menerapkan program vaksin itu sendiri. Tapi yang cuma sekali cuma Maret sama ILT itu sekali. Kalau yang lain-lainnya tergantung kondisi lapangan. Kalau lapangan itu virus lapangannya tinggi harus diperketat. Kalau lapangan itu farm baru jauh dari pemukiman dari itu harus lama juga nggak apa-apa. Itu kan harus dititer. Titernya tinggi atau rendah. Kalau rendah segera divaksin. Gitu. Terus penanganan kalau ada ayam sakit? Kalau ayam satu ya ayam diobati toh Mbak. Kalau cuma satu ya paling ya suntik apa. Kalau banyak diobati massal ya. Tergantung kalau penyakit apa, penyakit karena virus. Kalau virus tidak bisa diobatin ya toh, karena virus itu menyerang inti selnya ya toh. Kalau bakteri bisa diobatin. Nah, bakteri itu karena kolera, koli itu bakteri, Lycoplasma Nah, kalau kena AI, kalau kena NC diobatin apa-apa ya paling kasih vitamin sebagai penahan tubuh. Nah, kalau kena NC kalau AI harus kita ambil tindakan harus direvaksinasi untuk meningkatkan titernya. Kalau yang udah kena itu pasti mati, kalau yang belum kena untuk mempertahankan. Kalau tingkat kematiannya Pak, kayak jumlah kematian per hari gitu. Wah, per hari itu kalau tergantung, kalau ya kita bagaimana untuk menekan sekecil mungkin, jangan, karena itu aset kita. Misalnya kan kalau sama punya pabrik sepatu mesinnya rusak kan nggak dapat telur, harus juga diperbaiki. Sama aja kalau ayam itu kan mesinnya, jangan sampai mesinnya itu rusak dan mati gitu. Misal mati itu bagiannya dikemanain? Ayo Langsung dibakar atau? Enggak lah, kalau kita dimanfaatkan. Kalau sini kadang-kadang ada yang harusnya itu dikubur atau apa, tapi karena di sini itu mengemong atau mengenai lingkungan, kadang-kadang lingkungan dikaryakan untuk pelihara lele, kita untuk makanan. Umur ayam Multi umur ayamnya ngafir ayam itu tergantung harga telur. Kalau telurnya bagus diundur, harga akhirannya tinggi segera diakhir ya toh. Tergantung macam-macam faktornya. Ketersediaan ayam puletnya udah ada tapi ayamnya udah tua, segera diakhir. Teman-teman yang udah, karena produktivitasnya harapannya masih tinggi. Itu macam-macam faktornya. Kita itu di lapangan bukan mengamati, itu bukan satu titik tapi beberapa titik, kayak sirip ikan itu. Kalau sama yang betul menganalisa itu kayak sirip ikan dari beberapa segi, nanti mengerucut ke tengah, jangan cuma satu tok. Nah, itu tuh cuma menganalisa menuju ini tok, salah. Jangan, harus beberapa analisa ABC, mana yang lebih dominan. Nah itu kamu ambil keputusan. Kalau itu penyakit yang paling sering? Sering sini tuh ya korisa, Pak. Kalau korisa itu kan karena bakteri dan virusnya itu tidak bisa meng-cover 100%. Kalau korisa itu karena virusnya virus bakteri. Maksudnya penyakit karena bakteri, penyakitnya itu karena bakteri. Itu nggak bisa vaksinasinya itu nggak bisa meng-cover 100% kalau korisa itu. Makanya walaupun udah divaksin korisa, tetap ayam itu kadang-kadang kena korisa. Pengobatannya gimana? Pengobatannya pakai macam-macam. Pakai mau apa, golongan apa, ada golongan, kan kalau daftar obat itu kan golongannya macam-macam. Nah, itu yang ke arahnya korisa ya dipakai. Kita keluar atau masuk ke farm, kita harus melewati bilik desinfektan. Dimana di sini itu untuk bilik motor dan orang buat jalan. Terus di sini tuh bilik buat mobil, yang akan masuk udah keluar. Yuk kita masuk. Ih,
sini adalah lokasi farm di Kaliangkrik, di mana orang yang akan masuk itu dari luar hanya boleh sampai ke parkiran. Jadi di sini batas dari orang-orang luar masuk ke farm itu hanya sampai ke parkiran, nggak boleh sampai ke dalam kandang. Di Kupatan Poultry Shop terdapat 10.000 ekor ternak ayam petelur dengan bentuk kandang berupa kandang baterai yang terbuat dari bambu dan terbuat dari kawat, di mana satu kotaknya berisi 3-4 kandang, walaupun seharusnya dalam satu kotak itu harus diisi 2. Di Kupatan Poultry Shop, pembersihan kandang dilakukan setiap pagi hari, di mana vaksinasi dilakukan secara seragam atau multi-X. Kemudian jumlah produksi telur setiap 1/1000 ekor menghasilkan telur rata-rata sebanyak 50 kg.